Ratusan supporter dari sejumlah klub sepak bola menggelar aksi long march dari Jalan Jenderal Sudirman hingga bundaran Hotel Indonesia dengan membawa beragam atribut. Aksi ini merupakan bentuk desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Selain meminta mundur Ketua Umum PSSI, massa juga meminta pihak yang diduga ikut terlibat seperti PT Liga, media penyiaran, hingga pihak kepolisian bertanggung jawab penuh secara hukum atas kasus tersebut hingga disidangkan di pengadilan. Tuntutan kita ya, usut tuntas seluruh pelaku yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan, tangkap adili, Panpel Arema, Liga Indonesia Baru PT, Ketum PSSI, Esko, dan jajaran lainnya. Ketiga, menuntut klub Asprop tuh semuanya melakukan mosi tidak percaya. Terus hentikan nih kriminalisasi nih. Baru-baru ini saya baca ada dokter diintimidasi untuk melakukan otopsi. Itu yang bilang bukan saya, yang bilang adalah Laude. Laude itu adalah anggota dari TGIF. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, para supporter mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak dan mengepung kantor PSSI. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Vivin Cahyani Sungkono dan Akmal Marhali. Saya ke Mas Akmal. Mas Akmal, mengapa konspirasi seperti itu bisa kemudian muncul dari Anda, dari masyarakat pecinta sepak bola juga, bahwa ini cuma ala-ala aja supaya nanti mendapat penolakan dari FIFA untuk KLB? Ya, sebenarnya ini kekhawatiran, jangan kemudian dianggap sebagai suuzon atau negative thinking lah dari masyarakat. Karena kenapa? Ya, mohon maaf kalau selama ini memang beberapa kali pemerintah sejak tahun 2014 dikangkangi terus oleh PSSI gitu kan. Dalam hal misalnya perubahan dan reformasi tata kelola sepak bola nasional sampai sampai kemudian misalnya sampai detik ini misalnya ada klaim-klaim yang kemudian sebenarnya pemerintah tidak melakukan, kemudian dianggap sebagai sebuah kebijakan salah satunya. Misalnya kemarin Pak Ketua Umum ketemu dengan Pak Pratikno kemudian menyatakan bahwa Mensesnek Pratikno dan Presiden mendukung PSSI terus Ketua Umum PSSI terus memimpin. Itu kan kemudian klaim yang akhirnya tidak bagus buat citra PSSI, karena pada akhirnya besoknya dibantah oleh Paldo Maldini, staf sus dari Mensesnek. Nah, hal-hal yang semacam ini yang menurut saya adalah paling penting buat PSSI, bagaimana komunikasi publiknya bisa kemudian dipahami oleh masyarakat. Dan kalau kemudian masyarakat khawatir apakah ini rekayasa atau tidak, itu satu tantangan sebenarnya. Nah, nanti dijawab oleh Mbak Pipin tentunya sebagai pengurus PSSI, bagaimana ini sebenarnya memang niat tulus pengurus PSSI untuk melakukan perubahan besar-besaran. Karena ini momentum gitu, jangan sampai kita punya amanat dari 135 orang yang meninggal dunia, tapi kita tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap sepak bola kita. Nah, saya juga pernah kemarin ketika menyampaikan laporan pertanggungjawaban TGIF, saya sampaikan ke Pak Jokowi bahwa problem sepak bola kita itu ada pada akarnya. Nah, selama akarnya ini tidak dibenahi, maka problem itu akan tumbuh lagi. Saya juga sampaikan ke Pak Jokowi bahwa kita pernah di-bench 2015. Tapi karena kita tata kelolanya perubahannya tidak dilakukan secara komprehensif, setengah matang, akhirnya kemudian yang kita dapatkan 135 orang meninggal dunia. Nah, ini ke depan jangan sampai kemudian terulang lagi. Karena itu memang perlu langkah-langkah yang progresif, yang terukur, yang cermat untuk melakukan pembenahan. Sehingga ke depan sepak bola kita ini setidaknya bisa berjalan lebih baik lagi. Saya ke Mbak Vivin. Mbak Vivin, saat ini kalau misalnya dari intisari dari tadi yang dikatakan oleh Mas Akmal adalah apapun yang dilakukan PSSI, masyarakat suuzon aja gitu. Sejauh ini apa sih upaya langkah yang konkret ya yang dilakukan PSSI untuk bebenah diri seperti yang dikatakan Ketum PSSI bahwa insiden ini harus mengubah wajah sepak bola Indonesia? Banyak hal ya yang kita lakukan. Yang pertama tentunya dari pihak FIFA turun tangan langsung, AFC menggandeng stakeholder olahraga di Indonesia, ada KONI, Menpora dan lain-lain, untuk membentuk yang namanya gugus tugas transformasi sepak bola nasional. Kemudian kalau melihat transparansi, kemarin kami sudah lakukan rilis langsung. Ketua Umum, di belakangnya Exco yang hadir offline ada 10 orang dan disaksikan oleh 2 yang virtual, bahwa kita secara terbuka kita menyampaikan bahwa kami terbuka dengan percepatan KLB, dan saat itu juga di jam yang sama kita drafting bersama-sama surat yang kami layangkan ke FIFA yang sedianya Senin nanti akan disebarluaskan di media.
Balasan dari FIFA pun kami janji kami akan sampaikan ke media. Masalah suudzon atau masalah pikiran buruk, kami tidak dalam kapasitas untuk perlu mengklarifikasi satu persatu pihak yang punya pikiran buruk. Kami berharap kawallah kami, berikan evaluasilah kami, dukunglah transformasi yang kami lakukan, dukunglah perjuangan PSSI untuk menjadi PSSI yang lebih baik dengan kami terbuka melaksanakan kongres biasa pembentukan KB dan KBP, Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Di sana kami membuka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang ingin bergabung menjadi pengurus, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan kualifikasi diberikan Komite Pemilihan. Silakan datang, silakan daftar. Pada saat kongres pun itu akan terbuka oleh media. Pada saat kongres pemilihan pun itu terbuka disaksikan oleh media, karena yang memilih itu adalah voter. Voter-voter kami sekarang adalah voter yang sangat kritis dan pandai, sudah bisa memilih mana yang baik dan benar dengan itikat yang baik untuk perbaikan sepak bola secara menyeluruh, dengan dukungan luas dari pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya atas nama PSSI merasa sangat terhormat untuk bisa menjadi pusat perhatian, bahwa kami diharapkan untuk berevolusi dan bertransformasi supaya prestasi-prestasi ke depan menjadi lebih baik. Demikian. Baik. Terima kasih Mbak Vivien Cahyani Sungkono, terima kasih Mas Akmal Marhali. Semoga memang hilangnya 135 nyawa ini tidak menjadi sia-sia, terutama bagi sepak bola Indonesia yang kemudian bisa berubah 180 derajat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Vivien, terima kasih Mas Akmal telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, usai jeda liburan akhir pekan, jangan kemana-mana, kita akan sajikan seperti apa liburan akhir pekan ala warga ibu kota Jakarta. Usai jeda.